Tim gabungan melakukan sidak di sejumlah toko beras yang ada di kota Sungai Penuh. Tekmin alias Ameng Kumis dituntut jaksa penuntut umum 15 tahun penjara dalam sidang lanjutan kasus TPPU Narkoba. Supir angkot di kota Jambi keluhkan kehadiran bus listrik gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi Hari Ini edisi Sabtu 22 November 2025. Dan selain 3 topik utama tadi, saudara, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Anastasia Laga. Dan saya Hazir Akbar, kita simak Jambi Hari Ini selengkapnya. Wakil informasi Jambi Hari Ini, saudara, tim gabungan menggelar sidak dan pengecekan di sejumlah toko beras di Pasar Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh. Selain untuk menjamin stabilitas dan ketersediaan pasokan beras, sidak itu juga dilakukan sebagai upaya untuk mencegah praktik penimbunan beras di pasar Kota Sungai Penuh. Sesuai instruksi pemerintah pusat dalam memperkuat pengawasan bahan pokok utama bagi masyarakat, tim gabungan yang berasal dari Satgas Pengawasan dan Pengendalian Profesi Jambi, Bareskrim Polres Kerinci, dan pemerintah Kota Sungai Penuh melakukan sidak di sejumlah toko beras yang ada di Kota Sungai Penuh. Sidak tersebut fokus pada 3 hal utama, yakni memastikan harga beras tetap terkendali, pasokan beras yang mencukupi kebutuhan masyarakat, dan memastikan kualitas beras agar tetap layak konsumsi sesuai standar kesehatan pangan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Sungai Penuh, Suarman, mengatakan, tak hanya mengantisipasi terjadinya kegiatan praktek penimbunan beras, sidak ini juga dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran seluruh pihak untuk menjaga stabilitas pangan dan menciptakan pasar yang sehat dan transparan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, memang kita harus ada perlakuan khusus karena dominannya kita banyak beras lokal. Beras lokal yang dijual di tengah masyarakat seperti Ciwilis, Pandanwangi, beras kusut, Solok Putih, itu memang kalau kita standarkan dengan harga yang ada di animal toll harga, itu kita akan masuk ke merah. Cuman perlakuan khusus ini kita tergantung kepada masyarakat kita dan juga selera, ya, kebiasaan atau tradisi konsumsi beras kita. Itu seperti beras Ciwilis, Solok Putih, Pandanwangi, beras kusut. Itu yang sudah biasa. Kemudian permasalahan mungkin yang dilihat, kita mau melihat tadi sesuai dengan aturan yang ada, regulasi yang ada, di setiap toko, kedai, gudang, pengedar beras, itu harus memenuhi standar dan ada izin, nomor izin berusaha. Tadi dengan perindak, dengan perizinan, sudah dicek semua, itu nanti akan ditindaklanjuti untuk kedepannya. Suarman menambahkan, berdasarkan hasil sidak pihaknya tidak menemukan adanya praktek penimbunan beras yang ada di Kota Sungai Penuh. Untuk harga penjualan, harga beras di Kota Sungai Penuh relatif stabil, mulai dari harga 220 hingga 210 dengan berat 15 kg, sesuai dengan jenis beras yang dijual. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Harga beras di pasar tradisional Kabupaten Sarolangun stabil. Pemerintah Kabupaten Sarolangun akan terus memantau harga beras dan bahan pokok lainnya agar tetap stabil hingga akhir tahun 2025. Harga beras premium dan medium di Kabupaten Sarolangun sejak 1 minggu terakhir stabil. Selain tersedianya pasokan, stabilnya harga beras juga dipengaruhi karena adanya pengawasan distribusi dan juga pengendalian harga yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan UMKM dan Koperasi Kabupaten Sarolangun Imron mengatakan, untuk bisa mengantisipasi lonjakan permintaan kebutuhan pokok, pihaknya melakukan langkah optimalisasi pasokan dan juga distribusi hingga ke pasar. Selain itu, pihaknya juga terus menjalin koordinasi intensif dengan aparat penegakan hukum untuk bisa melakukan pengawasan pergerakan harga dan pasokan beras.
Alhamdulillah untuk beras di Sarolangun pada saat ini, untuk harga beras di tingkat pengecer di pasar atas maupun Sarolangun maupun di pasar Singkut itu tidak ada yang melebihi head. Karena kita ketahui untuk head di Sarolangun pada saat ini untuk beras medium itu 14.000 per kilogram, untuk beras premium 15.400 rupiah per kilogram. Imron memastikan pasokan beras yang dikelola dan disalurkan Perum Bulog dan distributor saat ini dalam kondisi yang mencukupi. Pemerintah Kabupaten Sarolangun akan terus memantau harga beras dan bahan pokok lainnya agar tetap stabil hingga akhir tahun 2025. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, saudara, jelang Natal dan Tahun Baru, pasokan beras di Kabupaten Batanghari dipastikan aman dan mencukupi. Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan terus mengawal dan mengatur mekanisme pendistribusian beras secara merata di Kabupaten Batanghari. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter TVRI Jambi, Septinita. Halo, selamat sore Septi, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih. Selamat sore. Saudara, dapat kami laporkan bahwasanya memang benar jelang Natal dan Tahun Baru 2026 bahwa untuk pasokan beras di Kabupaten Batanghari dipastikan aman. Informasi yang kami peroleh dari Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Batanghari bahwa untuk pasokan beras di Kabupaten Batanghari ini dipastikan tidak akan mengalami kelangkaan dan juga aman serta mencukupi hingga akhir tahun 2025, terutama untuk beras SPHP yang merupakan beras yang paling diminati oleh masyarakat Kabupaten Batanghari hingga ke pelosok desa. Dan untuk pendistribusian beras di sejumlah wilayah dalam Kabupaten Batanghari ini, saudara, terus dikawal oleh Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan dan hingga saat ini tidak ada mengalami kendala. Untuk pasokan beras, saudara, juga tersedia di kios pangan Rencana Penyediaan Ketersediaan Pangan atau RPK. Pihak Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan saat ini terus mendistribusikan beras secara merata di wilayah Kabupaten Batanghari. Pihaknya pun juga mengatur mekanisme pengambilan beras dari Perum Bulog. Setiap kios pangan di Kabupaten Batanghari dalam sebulannya dapat menyiapkan sekitar 8 ton beras dengan pengambilan sekitar 2 ton untuk setiap minggunya. Selain itu juga, saudara, dapat kami informasikan untuk kondisi pasar beras relatif stabil. Harga juga tidak ada mengalami lonjakan yang signifikan, serta masyarakat saat ini tidak ada lagi yang menghadapi antrian panjang untuk mendapatkan pasokan beras. Selain itu juga, saudara, dapat kami informasikan bahwa saat ini para petani sedang memasuki masa panen sehingga hal ini diharapkan dapat terus memenuhi pasokan beras terutama di wilayah Kabupaten Batanghari. Untuk produksi padi dan beras di Provinsi Jambi, saudara, termasuk di Kabupaten Batanghari meningkat signifikan, yang dimana informasi yang kami peroleh dari BPS Jambi bahwa untuk produksi beras pada tahun 2025 naik sekitar 30,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke studio. Ya, pemerintah Kabupaten Batanghari terus melakukan upaya untuk menjaga dan juga pasokan beras di sana. Terima kasih Septinita atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat kembali bertugas. Kita ke sorotan lainnya, saudara, potensi rawan pangan menjadi ancaman bagi semua daerah, termasuk di Kota Jambi yang bukan merupakan daerah penghasil. Pemanfaatan lahan kosong menjadi alternatif menghadapi potensi ancaman rawan pangan. Bertambahnya jumlah penduduk setiap tahun menyebab meningkatnya kebutuhan bahan pangan dan terbatasnya lahan pertanian. Jika tidak diantisipasi dengan baik, kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya rawan pangan. Untuk mengantisipasi terjadinya rawan pangan, pemerintah Kota Jambi memanfaatkan lahan kosong di berbagai kecamatan melalui program urban farming, menanam tanaman produktif, dan pemanfaatan pekarangan rumah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi, Efridal Asri, mengatakan pihaknya telah menjalin kerjasama dengan daerah penghasil untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya menjelang perayaan Hari Besar Keagamaan. Kerjasama dengan beberapa pemilik lahan yang ada, di mana pemilik lahan ini yang tidak memanfaatkan lahan mereka. Dan lahan mereka inilah yang kita nanti kerjasamakan untuk dimaksimalkan dan untuk digarap oleh petani-petani kita. Dengan secara tidak langsung ini bisa pengalihan alih fungsi lahan tadi itu ditutupi oleh himbauan
bagaimana kita bisa memanfaatkan lahan yang tadi tidak digunakan oleh masyarakat untuk kita manfaatkan. Efridal Asri berharap pemanfaatan lahan kosong dan penekanan alih fungsi lahan dapat menjadi langkah strategis untuk menjaga ketersediaan pangan, sehingga kota Jambi tetap aman dari potensi rawan pangan ke depan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, meningkatnya kebutuhan pangan dan fluktuasi harga cabai di pasaran mendorong petani lokal untuk meningkatkan produksi. Upaya ini tidak hanya menggerakkan sektor pertanian, namun juga memperkuat ketahanan pangan daerah. Cabai menjadi salah satu komoditas yang mempengaruhi stabilitas harga pangan. Kehadiran petani cabai menjadi salah satu upaya untuk memperkuat ketahanan pangan daerah. Seperti yang dilakukan kelompok tani cabai di Kelurahan Mayang, Kecamatan Alambarajo, Kota Jambi. Memanfaatkan lahan seluas 3 hektar, para petani cabai ini berhasil mengembangkan kebun cabai. Meski sering menghadapi berbagai kendala, seperti perubahan cuaca, namun petani masih mampu menghasilkan 1 ton cabai setiap panen. Hasil panen tersebut tak hanya memenuhi kebutuhan lokal, namun juga dipasarkan ke kabupaten dan kota lainnya dalam wilayah Provinsi Jambi. Mengikuti harga pasar, yang jelas kita mengikuti harga pasar, tapi kita di bawah harga pasar. Dari sebelum kemarin sempat 70 gitu, kalau 70 kita jualnya 65 gitu. Jadi sempat 70, sempat 60, sempat 65 gitu, bervariasi gitu. Pardinus menambahkan, budidaya cabai memiliki prospek yang menjanjikan karena permintaan selalu tinggi sepanjang tahun. Selain meningkatkan pendapatan petani, komoditi cabai juga menjadi bagian penting dalam menjaga ketersediaan pangan daerah dan inflasi. Aryo Farhan, TVRI Jambi melaporkan. Hama tikus kembali menyerang area persawahan petani. Serangan hama ini membuat petani waspada karena berpotensi menurunkan hasil panen dan mengancam upaya peningkatan produksi padi sawah. Di awal musim tanam, petani seharusnya fokus mengelola lahan dan menyiapkan bibit unggul untuk produktivitas. Namun, kini perhatian itu justru terkuras untuk mengendalikan serangan hama yang dapat merusak tanaman. Salah seorang petani, Hidayatullah, mengatakan, selain kondisi cuaca, serangan hama tikus juga menjadi ancaman produksi pertanian. Serangan hama yang meningkat sejak awal musim tanam membuat petani khawatir terjadinya penurunan hasil panen. Kondisi cuaca yang lembab dan sanitasi lahan yang kurang optimal menjadi salah satu penyebab berkembangnya hama tikus. Tanaman padi muda yang baru berusia beberapa minggu banyak yang rusak dan habis digerogoti tikus. Kondisi ini membuat petani mengalami kerugian karena harus melakukan tanam ulang dan mengeluarkan biaya tambahan. Hambatan yang dihadapi tahun ini para petani, pertama hama tikus, kemudian kondisi cuaca juga mempengaruhi. Hidayatullah menambahkan, meski upaya pengendalian secara tradisional terus dilakukan, namun serangan hama tikus masih belum terkendali. Serangan hama tikus ini tak hanya berdampak pada produktivitas padi, namun juga berpotensi mengganggu ketahanan pangan daerah apabila tidak segera diatasi. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. 6 kecamatan di Kabupaten Batanghari rawan bencana hidrometeorologi. Informasi selengkapnya usai jeda, saudara, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami, saudara, dalam Jambi hari ini. Saudara Tekmin alias Ameng Kumis dituntut Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan 15 tahun penjara dalam sidang lanjutan kasus TPPU Narkoba. Sidang akan kembali digelar pekan depan dengan agenda pembelaan terdakwa. Sidang lanjutan kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU Narkoba kembali dipersidangkan di Pengadilan Negeri Jambi. Sidang lanjutan ini beragendakan pembacaan tuntutan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum. Dalam tuntutannya, JPU menuntut terdakwa Tekmin alias Ameng Kumis dengan hukuman 15 tahun kurungan penjara.
dipotong masa tahanan dan denda 200 juta rupiah, subsidiar 2 tahun penjara. Barang bukti dalam kasus ini juga diminta untuk dirampas dan dimusnahkan. Kuasa hukum terdakwa, Nurul Ihsan, menilai tuntutan JPU terlalu berat dan tidak adil. Nurul Ihsan meminta agar terdakwa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Sidang akan kembali digelar pekan depan dengan agenda pembelaan terdakwa. Terdakwa diancam pidana sesuai pasal 5 ayat 1 Jungto pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU Narkoba. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Satreskrim Polres Tebo bersama unit Reskrim Polsek Tebo Ulu berhasil meringkus seorang residivis kasus perampokan dan pencurian disertai kekerasan yang selama ini meresahkan masyarakat. Dalam penangkapan ini, polisi juga menyita sejumlah barang bukti tindak kejahatan berupa 1 unit sepeda motor hasil curian. Reskrim Polres Tebo bersama unit Reskrim Polsek Tebo Ulu berhasil menangkap seorang residivis kasus perampokan dan pencurian disertai kekerasan berinisial HD. Pelaku diketahui kerap melakukan aksi kriminal di sejumlah titik dan meresahkan masyarakat di wilayah Kabupaten Tebo. Berkat kerjasama dan koordinasi antara Polsek Tebo Ulu dan Polres Tebo, pelaku akhirnya berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Di hadapan polisi, tersangka HD mengaku telah berkali-kali melakukan aksi perampokan dan pencurian. Dalam operasi penangkapan, petugas menyita sejumlah barang bukti tindak kejahatan, di antaranya senjata tajam dan 1 unit sepeda motor yang diduga hasil curian. Gabungan dengan unit Polsek Tebo Ulu mendapat informasi untuk keberadaan pelaku dan barang bukti. Mendapat informasi tersebut dengan gerak cepat dipimpin langsung oleh Kapolsek Tebo Ulu, itu Eksap Susanto, bergerak melakukan penangkapan terhadap diduga pelaku dan berhasil mengamankan barang bukti. Kemudian pelaku dan barang bukti dibawa ke Satreskrim Polres Tebo untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, serta Undang-Undang Darurat tentang senjata tajam. Tersangka terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, Saudara, 6 kecamatan di Kabupaten Batanghari rawan bencana hidrometeorologi. Sebagai langkah antisipasi, BPBD Batanghari akan melaksanakan mitigasi daerah rawan bencana hidrometeorologi. Dampak bencana hidrometeorologi mulai dirasakan warga di Kabupaten Batanghari. Hingga saat ini BPBD Batanghari telah menerima 3 laporan terkait kerusakan rumah warga akibat angin puting beliung. Kerusakan rumah warga ini berada di 2 kecamatan, yakni di Desa Pasar Terusan dan Kelurahan Taratai, Kecamatan Muara Bulian, dan Desa Pematang Gadung, Kecamatan Mersap. Persoalan ini turut menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Batanghari. BPBD Batanghari kini tengah melakukan upaya pendataan rumah warga yang terdampak angin puting beliung tersebut. Kepala Pelaksana Tugas BPBD Batanghari, Solihin, mengatakan, kerusakan rumah warga yang terdampak angin puting beliung saat ini masih dalam tahap pendataan petugas. Sebagai langkah antisipasi, BPBD Batanghari akan melaksanakan mitigasi daerah rawan bencana hidrometeorologi. Solihin menambahkan, berdasarkan data awal, ada beberapa kecamatan yang masuk kategori wilayah rawan bencana hidrometeorologi, yakni Marosebo Ulu, Batin 24, Mersam, Marosebo Ilir, Muara Bulian, dan Pemayu. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Pengoperasian bus listrik gratis di Kota Jambi kini menimbulkan polemik di kalangan sopir angkot. Sopir angkot mengeluhkan turunnya jumlah penumpang yang berdampak pada kurangnya pendapatan. Sejak bus listrik beroperasi dengan layanan tanpa tarif, para sopir angkot di Terminal Rawasari Kota Jambi mulai merasakan dampaknya. Sopir angkot mengaku penghasilan harian merosot drastis sejak kehadiran bus listrik yang menawarkan kenyamanan dan gratis kepada para penumpang. Penumpang yang biasanya mengandalkan angkot kini beralih menggunakan bus listrik. Keluhan tersebut disampaikan langsung oleh Poniran, salah seorang sopir angkot di Terminal Rawasari Kota Jambi. Poniran berharap pemerintah Kota Jambi segera menuntaskan persoalan yang menjadi keluhan para sopir angkot.
Poniran menilai pemerintah kota Jambi perlu menyusun kebijakan yang lebih adil, salah satunya layanan bus listrik yang seharusnya tidak digratiskan untuk jangka panjang. Dia itu kan bukan, dia karena kita ukuran itu kan gratis, seharusnya ya jangan gratis lah. Yang ini kayak tayo-tayo dulu kan, nah, kan itu saingan namanya. Waktu tayo-tayo dulu kan tidak mau penumpang, soalnya apa? Soalnya satu kan mahal, kedua itu kan dia pakai aturan dia, jadi kalau orang terlambat dikit ini kan dia kan sudah ngeluh. Kalau mobil angkot kan kita gerakan cepat di jam segini ya kita bergerak kan gitu. Macam listriknya setengah hari ya itu standby tuh. Nah, kayak gitu entah jam 2 entah setengah 2 dia berangkat, kalau belum dari situ dia belum berjalan. Penumpang nunggu, kadang-kadang aku pengen naik mobil yang gratis ya tahan naik mobil angkot lain karena soalnya kan lama. Para sopir angkot keluhkan kurangnya penumpang saat hadirnya bus listrik. Kehadiran bus listrik sangat mempengaruhi omset sopir angkot. Sebelum adanya bus listrik, pendapatan sopir angkot mencapai Rp150.000 per hari, namun kini hanya Rp100.000 per hari. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Gubernur Abdullah Sadi menutup penyelenggaraan MTQ ke-54 tingkat Provinsi Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Saudara, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami, saudara, dalam segmen Advertorial. Wakil Gubernur Abdullah Sadi menutup penyelenggaraan MTQ ke-54 tingkat Provinsi Jambi. Pada MTQ yang digelar di Kabupaten Muaro Jambi ini, Kota Jambi kembali berhasil meraih juara umum. Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-54 tingkat Provinsi Jambi yang berlangsung di Kabupaten Muaro Jambi resmi ditutup. Penutupan pegelaran syiar agama Islam ini ditutup Wakil Gubernur sekaligus Ketua LPTQ Provinsi Jambi Abdullah Sadi pada Jumat malam. Dengan berakhirnya MTQ, Ketua LPTQ Provinsi Jambi Abdullah Sadi berharap para Qori dan Qori'ah serta Hafiz dan Hafizah tetap harmonis dan terus meningkatkan prestasinya hingga ke ajang nasional bahkan internasional. Lancar dan sukses. Mohon maaf Pak Bupati, hampir-hampir tidak dapat kita mencari celah di mana letak kekurangannya. Semoga ini memberikan motivasi kepada kita semuanya, masyarakat Provinsi Jambi. Rangkaian MTQ yang telah dimulai sejak 13 November lalu ini berlangsung sukses. Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi dalam pelaksanaan MTQ ke-54 tingkat Provinsi Jambi. Berakhirnya pelaksanaan MTQ ke-54 ini ditandai dengan prosesi penurunan bendera MTQ oleh Paskibraka Kabupaten Muaro Jambi. Usai diserahkan kepada Ketua LPTQ Provinsi Jambi, bendera MTQ tersebut kembali diserahkan kepada Ketua LPTQ Kota Jambi yang didampingi Wali Kota Jambi sebagai tanda Kota Jambi menjadi tuan rumah pada perhelatan MTQ ke-55 tahun 2026. Pada MTQ tahun ini, Kafilah Kota Jambi kembali keluar sebagai juara umum dengan perolehan nilai 703 poin. Diikuti Kabupaten Muaro Jambi dengan nilai 532 poin. Peringkat ketiga ditempati Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan 410 poin. Ranking keempat Kota Sungai Penuh dengan nilai 187 poin. Selanjutnya Kabupaten Batanghari dengan nilai 174 poin. Kabupaten Sarawangun 142 poin. Kabupaten Tanjung Jabung Timur 109 poin. Kabupaten Merangin 84 poin. Kabupaten Tebo 73 poin. Kabupaten Bungo 61 poin. Dan posisi ke-11 diraih Kabupaten Kerinci dengan nilai 26 poin. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Pelaksanaan MTQ ke-54 tingkat Provinsi Jambi yang diselenggarakan di Kabupaten Muaro Jambi berlangsung meriah dan sukses. Suksesnya penyelenggaraan syiar Islam tahun ini tak terlepas dari peran event organizer Media Production sebagai penyedia penyelenggara MTQ ke-54 tahun 2025. Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-54 tingkat Provinsi Jambi tentu menjadi momen bersejarah bagi Kabupaten Muaro Jambi.
Penyelenggaraan yang berlangsung sejak 15 hingga 21 November ini mendapatkan apresiasi dari berbagai elemen masyarakat, terutama Ketua LPTKI Provinsi Jambi Abdullah Sani dan Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno. Abdullah Sani dan Bambang Bayu Suseno menilai penyelenggaraan MTQ tahun ini menjadi yang terbaik sepanjang sejarah pelaksanaan MTQ. Suksesnya keberlangsungan syiar Islam ini tentu tidak terlepas dari peran serta event organizer media production, event kontraktor multimedia dan organizer yang beralamat di Jalan Haji Adam Malik, Kota Jambi. Media production mendapatkan kepercayaan dari pemerintah provinsi dan Kabupaten Muaro Jambi sebagai penyedia penyelenggara MTQ ke-54 tingkat Provinsi Jambi. Direktur Project Manager Media Production Yoyo Saputra mengatakan, mendapatkan kepercayaan menjadi bagian penyedia kegiatan syiar Islam ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri. Dengan persiapan yang digagas sejak 6 November lalu, pihaknya melibatkan 68 personil, baik kru lighting, sound, multimedia, produksi, dan tim show management. Alhamdulillah acara kita berjalan dengan lancar dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang telah mempercayakan kepada kami, My Production, untuk menghandle acara akbar ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang terlibat dalam acara ini sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Dengan perlengkapan sound system, videotron, dan lighting kekinian, menambah kemegahan dan kemeriahan penyelenggaraan MTQ yang digelar di lapangan kantor Bupati Muaro Jambi ini. Konsep kapal Kajang Lako yang dilengkapi ornamen Candi Muaro Jambi dan batik khas Muaro Jambi ini semakin membuat panggung utama semakin megah dan mewah. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah menggelar Festival Literasi Tingkat Kabupaten Sarolangun tahun 2025. Kegiatan yang dipusatkan di Gedung LPTKI Sarolangun ini menghadirkan narasumber, Kepala Pusat Pembinaan Pustakawan Perpustakaan RI dan Pegiat Literasi Nasional Kabupaten Bungo. Untuk meningkatkan pengembangan budaya literasi, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah menyelenggarakan Festival Literasi melalui serangkaian kegiatan dan perlombaan. Kegiatan ini sebagai upaya untuk bisa mendorong masyarakat, terutama para generasi muda, agar semakin mencintai budaya membaca dan menulis. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Sarolangun Waldi Bakri mengatakan, festival literasi kali ini digelar untuk bisa mempromosikan perpustakaan, sekaligus mendorong budaya baca dan penguatan gerakan literasi di tengah masyarakat. Orang yang akan dicapai dalam kegiatan ini tak lain untuk meningkatkan kualitas baik dari sisi pelayanan, meningkatkan kegemaran membaca dan literasi, pembinaan dan pendataan perpustakaan, serta naskah kuno Nusantara agar seluruh kita, para penggiat literasi, berkompetensi dalam memfasilitasi kegiatan literasi untuk menumbuh kembangkan minat gemar membaca yang lebih efektif. Penjabat Sekda Sarolangun Dedi Henry mengapresiasi terselenggaranya festival literasi kali ini. Dedi Henry berpesan agar kegiatan ini bukan hanya sekedar acara seremonial, namun juga sebagai tekad bersama untuk bisa membangun masa depan Kabupaten Sarolangun yang lebih maju dengan sumber daya manusia yang berdaya saing. Tetapi juga ada sebuah gerakan kolektif, sebuah tekad bersama untuk membangun masa depan Kabupaten Sarolangun yang lebih maju dan sumber daya manusia yang berdaya saing sekaligus fondasi utama dari masa depan bangsa. Kita tahu budaya membaca adalah modal utama kita dalam membangun bangsa ke depannya. Pemerintah Kabupaten Sarolangun berkomitmen untuk bisa mendukung berbagai program literasi dengan memperbaiki fasilitas perpustakaan dan juga menyediakan akses buku yang lebih mudah dan beragam. Tak hanya itu saja, pemerintah Kabupaten Sarolangun juga terus berupaya memaksimalkan untuk meningkatkan budaya dan minat baca di kalangan masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti pengembangan taman bacaan perpustakaan keliling dan juga penyediaan koleksi buku yang berganti secara berkala. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan.
Pasar tradisional TAC Kota Jambi menjadi salah satu tujuan pecinta ikan hias. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan kami di Jambi hari ini. Ya saudara, cookies centing atau cegah stunting menjadi inovasi baru yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bungo untuk mencegah stunting. Produk ini diformulasikan khusus sebagai pemberian makanan tambahan atau PMT untuk balita. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo, kasus stunting hingga Oktober 2025 hanya 269 kasus. Jumlah itu menurun dibanding tahun 2024 yang mencapai 303 kasus. Penurunan angka stunting itu dipengaruhi adanya berbagai inovasi yang dilakukan Dinas Kesehatan Bungo. Salah satu inovasi itu yakni inovasi pangan lokal bergizi cookies centing atau cegah stunting. Produk makanan ini diformulasikan khusus sebagai pemberian makanan tambahan untuk balita dan anak-anak yang mengalami atau berisiko stunting. Selain untuk mencegah stunting, inovasi makanan tambahan ini juga menjadi langkah konkret Dinas Kesehatan Bungo dalam memanfaatkan potensi hasil pertanian lokal untuk memperkuat ketahanan pangan. Tentunya ini efek kuatnya adalah bagaimana cara upaya menurunkan stunting Bungo dengan memberikan makanan yang melalui pengolahan cookies stunting yang betul-betul penuh dengan syarat gizi, terutama dari ikan lele, dari daun kelor dan juga dari kacang-kacangan yang begitu banyak mengandung vitamin dan juga mineral serta protein-protein yang ada di dalamnya. Tentunya ini untuk upaya menurunkan angka stunting Kabupaten Bungo dan berharap juga kepada semua kader-kader PKK dan juga tim gizi untuk bisa membantu mewujudkan ini agar kegiatan UMKM kita juga berjalan dengan baik apabila produksi ini berjalan dan juga kita buatkan dalam bentuk berbagai rasa. Cookies centing merupakan hasil olahan 3 komoditas lokal unggulan, yakni ikan lele, daun kelor, dan kacang tanah. Kombinasi 3 bahan makanan ini menghasilkan cemilan sehat, tinggi serat, vitamin, dan mineral. Pembuatan cookies centing berkolaborasi dengan ibu-ibu PKK kecamatan, petugas posyandu, kader PMK, dan petugas puskesmas. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Jambi Open Athletics Championship 2025 resmi dibuka oleh staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Ferry Kusnadi. Perlombaan ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring potensi atlet-atlet muda daerah yang berbakat. Gubernur Jambi yang diwakili staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Ferry Kusnadi resmi membuka penyelenggaraan Jambi Open Athletics Championship tahun 2025, garapan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Jambi. Ferry Kusnadi mengatakan, pemerintah Provinsi Jambi terus berkomitmen untuk membangun olahraga yang maju dan berkelanjutan melalui jalinan kolaborasi dengan berbagai pihak. Pembinaan atlet yang dilakukan secara terarah dan konsisten menjadi bagian paling penting dalam meningkatkan prestasi olahraga daerah. Penyelenggaraan Jambi Open Athletics Championship menjadi wadah yang tepat untuk menjaring potensi atlet-atlet muda daerah untuk berlaga pada kompetisi lokal maupun internasional. Ferry Kusnadi berharap gelaran Jambi Open Athletics Championship dapat melahirkan juara-juara masa depan yang mampu mengangkat nama baik daerah bahkan negara. Pemerintah Provinsi Jambi mendorong para atlet yang berlaga dapat memanfaatkan kegiatan ini secara maksimal untuk meningkatkan kemampuan dan mental bertanding. Harapannya ini tetap berlangsung ya, dan kita dapat mendapatkan bibit-bibit yang baik untuk olahraga di Provinsi Jambi. Jambi Open Athletics Championship tahun 2025 ini diikuti peserta mulai tingkat SD hingga SMA.
Kegiatan yang berlangsung mulai 21 hingga 23 November ini digelar di Stadion Trilomba Juang Koni Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Pasar tradisional TAC Kota Jambi menjadi salah satu tujuan pencinta ikan hias. Di sini beragam ikan hias penuh warna dipajang dalam akuarium yang tertata rapi. Setiap lorong pasar TAC Kota Jambi menampilkan akuarium bercahaya dengan gelombang warna ikan yang memanjakan mata, mulai dari ikan hias seharga Rp5.000 hingga bernilai jutaan rupiah. Bagi para pengunjung, menyaksikan ikan hias bergerak di dalam air seakan menjadi meditasi visual yang menghadirkan ketenangan. Namun, bagi para pecinta ikan hias bukan hanya sekedar peliharaan, namun merupakan seni hidup di dalam air. Merekalah lukisan yang bergerak, terapi visual bagi siapa saja yang memandangnya. Salah seorang pedagang ikan hias pasar TAC, Safrinal, mengatakan, ikan hias bukan hanya indah, namun juga memiliki nilai ekonomis. Asal perawatan tepat, ikan hias dapat menjadi sumber rezeki. Pasar TAC tak hanya dikenal sebagai pasar ikan hias bagi warga kota Jambi, namun juga bagi warga yang berasal dari luar kota, seperti Kerinci dan Bukit Tinggi. Dari ikan koi hingga arwana, sang raja air, semua ada di pasar TAC. Di balik riuhnya pasar, dunia ikan hias tetap tenang, mengajarkan harmoni, kesabaran, dan keindahan yang tak pernah lekang oleh waktu. Alza, TVRI Jambi melaporkan. Demikian Jambi hari ini, Saudara. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan akhirnya, saya Anastasia Laga. Dan saya Hazir Akbar bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.